Sesaat lagi kita akan memulai acara perkenalan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, salam wabarakatuh. kebajikan. Selamat datang Mas Mbak semuanya di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Berdoa dicukupkan. Aduh, saya kayak ngajar. Maaf ya. Bahwa kita mulai acara malam ini dengan membuka dan dibuka dengan sebuah pantun ya. Harus nih, kalau orang Melayu harus bisa pantun. Iya, betul. Cantik sungguh nak dara jelita, cantik bagaikan Cakep. pengantin baru. Saatnya kita berembuk bersama dalam tujuan mengenal calon formatur yang baru. Tangannya mana? Cakep. Nggak cakep loh, ini cantik. Ya kan ya. Oke. Pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu ya Mas dan Mbak jingle Adisuara Gajah Mada. Silakan kepada operator untuk memutar jingle Adisuara Gajah Mada. Oh, kakak saya. Sempat takut. Oke. Seger ya udah dengerin lagu jinglenya Adisuara Gajah Mada. Tapi BTW malam ini sebenarnya saya berdua loh. Sama MC-nya siapa ya? berdua sama sama siapa ya? Sama siapa ya? Monggo Masnya. Kita tuh belum memperkenalkan diri loh Mas. Sampai Ya, lupa. saya siapa namanya? Siapa ya namanya? Mas Japsaru. Ya, Pasti Saru aja. ya kenalan lagi nih. Selamat malam, Iya. Selamat malam. Mas, Mbak, Dek gitu ya. Ini ada berapa nih? Ada ribuan penonton nih kayak ini. Iya nih, mudah-mudahan semakin bertambah ya tamu kita pada malam hari ini supaya lebih tersosialisasikan lagi ya yang menjadi formatur pengurus Adisuara di periode yang akan datang. Gitu ya Mas Bayu ya. Ini rekan saya namanya Mas Bayu dan saya sendiri Fajarwati dari angkatan 29 jadi masih adik nih, adik.
Saya Kalau 32 Mas saya. Bayu pancen Mas. Hmm. Ini bohong mana sih? Oke, gimana Mas Bayu? Ya ini apa nih berikutnya ininya? Apa? Aku lali. Ada Mas Bayu nih pura-pura lupa. Padahal tadi dia yang bilang loh, aku loh nanti yang ngomong sambutan dari Mbak Nindya ya. Oke. UKPP berarti Apa ya Mas? Hah? sekarang. Iya, KPP. Ya sudah, waktu dan Hmm. tempat dipersilakan untuk sambutan dari Mbak siapa namanya? Adinindya ya. Jadi Mbak Adinindya ini kan ketua kok ketua? Ya betul ya, ketua ya. Ketua KPP ya. Tahu. Komite Pemilihan Pengurus. Nah, Komite Pemilihan Pengurus Adiswara Gajah Mada. Nah, ini sudah hadir nih 7 formatur kemarin yang terpilih itu. Kayaknya wajahnya berseri, kayaknya pada happy semua nih. Ya, silakan Mbak Nindya. Selamat malam. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Fajar atas intronya. Kata Mbak Tias tadi kayak ini ya, kita mau mulai masuk ke dagelan Sri Mulat. Kayaknya seru nih bakalan bisa sampai malam. Dengan eh, perintroan pengantar tadi, saya yang ditunjuk sebagai KPP sebenarnya nggak ada ketuanya ya Mas Bay. Ini barengan Oh ya. aja komitenya. Komitenya bertiga, ada saya, ada Mas Yonas sama Mbak Susan. Saya cuma sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan di teks di WA Group. Eh, untuk pemilihan formatur ini, alhamdulillah dari target 204 orang waktu itu ada yang tanya ya targetnya berapa nih pemilihnya. Setelah dikejar-kejar seperti debt collector, kita mencapai 220 orang pemilih. Kemudian total terkumpul 652 suara. Seharusnya kan 660 ya, tapi ternyata ada yang double-double dan suara aslinya sebenarnya adalah 652. Kemudian yang terjaring ada 100 nama, ada dari dekade 1 hingga dekade 5. Jadi banyak sekali nama-nama yang muncul. Kemudian dari rekap suara terkumpullah 7 orang yang angkanya ada di ujung atas yang ada di acara pada malam hari ini. Jadi ada Mbak Tana, ada Mas Ito, Mbak Rita, ada Mita, ada Tias, ada Mas Yonas, kemudian saya juga masuk di situ. Kemudian selanjutnya nanti yang akan dilakukan untuk proses pemilihan selanjutnya itu adalah e-vote yang agak mundur dari timeline yang seharusnya e-vote itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, tetapi karena kemudian ada usulan dari anggota untuk coba yang 7 formatur ini diperkenalkan dulu gitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya merespon permintaan dan ini tidak masuk dalam timeline kami sebetulnya. Jadi ini sisipan dan karena menunggu 7 orang ini bisa terkumpul jadwalnya dan disepakati semua bisa pada malam hari ini. Timeline untuk e-vote mundur dari tanggal 3 atau besok hari sampai tanggal 7. Tetap range waktunya tetap 5 hari. Dan nanti dari e-vote itu akan kami kompilasi lagi yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua Adiswara Gajah Mada untuk periode selanjutnya. Nah, sepertinya itu saja Mas Bayu, Mbak Fajar untuk proses yang sudah berjalan dan proses yang akan kita lakukan nanti. Saya kembalikan pada Mas Bayu dan Mbak Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Oke. Nindya. Terima kasih Mbak Nindya. Tapi ngomong-ngomong kenapa 7 ya? Terus apa lagi nih Mas? Enggak, saya pengen tanya, kenapa 7 sih? Karena Kok enggak pitu 9 itu gitu ya? pitulungan katanya begitu. Tujuan, Pitulungan. 7. 7. Tujuh Tujuan ya. ya?
Oh, tujuan. Tujuan. Sembilan tuh, Tujuan. 9 tuh padahal hoki ya 9 tuh ya. Tapi 7 kayaknya sering dipakai ya. 7 Hmm. judul-judul film tuh kan banyak yang pakai angka 7 kan. Ya, angka keramat itu. Oh Contoh. iya, Apa Mas? Seven 7 Mas. Seven Magnificent. Apa film cowboy itu loh. Iya, sama pusing 7 keliling juga yang Ya. 9 keliling. Kayaknya mewakili ini hati nurani Mas itu. Seven Samurai ya. Ini kita Aduh. Ya 7-Eleven, ya. ya jadi tadi rangkum ya. Jadi berarti dari hasil kemarin. Halo Dapanto. Gimana Mas Santo? Ya berarti ini tahapannya kan sudah terpilih 7 samurai ini, jadi 7 formatur. Nah kemudian nanti mulai besok e-voting untuk memilih ketua ya, betul ya Mbak Nindya ya? Ya, prosesnya seperti itu. Jadi kalau yang 7 formatur ini sebetulnya tugas utamanya adalah menyusun kepengurusan periode selanjutnya. Jadi 2024 sampai 2029 nanti yang akan menata kabinetnya ini adalah yang bertujuh ini. Gitu. Jadi penting banget nih ya peran formatur nih dalam pembentukan kepengurusan di periode yang akan datang. Gitu ya, Mas Bayu dan Mbak Nindi ya. Begitu kan? Ini periode 2024 Iya gitu. 2029 ya, betul ya Mbak Nindya ya? 2019. Ya nanti Ya, pelantikannya 2029. bareng Pak Prabowo sama Dek Gibran. Di KN ya berarti. Oke, terus apa nih berikutnya nih? Iya, Mbak boleh, Sawo, boleh, boleh. ojo guyang-guyu ya, Mbak Fajar apa nih acaranya iki? Jangan suruh nyanyi ya. Acara berikutnya apa ya Mas enaknya Mas? Acara berikutnya Kan ya tentu ya kita masuk ke perkenalan aja ya. ya. Perkenalannya ya nanti 1 orang 1 jam. Biar kita bisa lebih mengenal gitu siapa saja sih sebetulnya yang jadi formatur gitu pada apa namanya periode yang akan datang ini. Nah, siapa aja Mas orang-orangnya Mas? Coba Mas. Hafal enggak? Coba ayo. Seperti yang terlihat di flyer yang sudah di-share Mas Yunas setiap hari kemarin, itu berdasarkan urutan alfabet ya. Jadi abjad, jadi bukan menunjukkan jumlah perolehan suara ya. Ada Mbak Adin India, terus yang kedua itu Mbak Atanasia Tinanggulang, panggilannya siapa? Mbak Tana. Terus Sana. ada Mas Franciscus Prawito Kusumo. Nah, berikutnya, Yang akrab dipanggil Mas Ito. terus siapa Aku lagi malah Mbak nggak nge Fajar? kalau Franciscus Prawito itu apa? Orangnya Ini nggak Mbak Kusumo Kusuma ya. Prabandari. Ini Kusuma sama Kusuma ini. Kusuma Prabandari. Ya, terus yang keempat Incumbent. ada siapa? Mbak Kusuma Prabandari ya. Ya, Parami. incumbent. Udah di-mention ya tadi. Terus Siapa yang lagi? berikutnya ada Mbak Paramita Damayanti atau yang populer dipanggil Mbak Mita. Atau Parmi? Dan berikutnya ada Mbak Tresia Tias atau Mbak Tias. Ya, Mbak Tias. Lalu yang terakhir ada Mas Yona Salya. Mas Yo dari IKN. Ya. Gitu ya. Ada lagi Ya. mungkin yang ketinggalan? Mas Bayu belum disebut loh namanya Mas Bayu. Terima kasih. Ya, jadi gini, jadi supaya lebih kenal, kayaknya nggak tahu nih Mbak Fajar nih, kayaknya kita akan minta yang 7 formatur ini untuk mengomentari dulu kalau menurut saya. Boleh nggak minta komentarnya setelah terpilih menjadi 7 ini seperti apa gitu loh. Karena saya lihat wajahnya ini pada berseri-seri semua nih. Kayaknya happy banget terpilih menjadi 7 formatur, jadi
Mohon Mengguyuri Ya. metu suarane kayak Jon. cerah ceria semangat gitu ya. Jadi mungkin bisa opening dulu, kasih komentar setelah terpilih. Nah, nanti di akhir ada closing juga statement dari mereka ya. Nah, Yes. siap-siap ya. Yang 7 orang tadi. Itu tadi kisi-kisinya. Anggap nih mau ujian nih. Ayo kita mulai aja Mas dari yang tadi pertama kali dipanggil. Siapa tadi? Mbak Anin India ya. Mbak Anin India. Gimana Mbak Di komentarnya Nindya. Mbak Aduh, setelah susah. terpilih menjadi formatur? Kok Perasaannya gimana apalagi? nih? Harusnya dibalik dari bawah, dari Mas Oh, Yonas. oh gitu ya. Udah terlanjur ya Mbak. Udah Biar terlanjur. jadi nggak bosan tuh, Mas Yonas udah nongol tuh. Mas Yonas, Ya, ayo oke. Mas. Boleh. Nah, Mas Yonas dulu. Punya Mas veto Yonas. kayaknya KPP. Nanti saya nyontoh. Gimana Mas Eh, Yonas nggak boleh sama komentarnya? ya Nggak tahu jawabannya. ini kok tahu-tahu jedul sendiri gimana nih? Silakan Mas Yonas. Oh, iya. Gimana perasaannya? Seneng atau seneng banget? Ya. Ya, apa bahagia aja ya. Bahagia aja dari teman-teman. Teman-teman itu ada artinya ada penilaian lah, penilaian terhadap keterlibatan kami selama ini ya di di dalam komunitas di Suara Gajah Mada gitu. Walaupun yang kalau bagi saya sendiri itu enjoy aja, bisa sharing, terus kemudian juga tahu kabar teman-teman di Suara Gajah Mada ya kan. Itu atau dari ada yang tinggal di Papua, di Kupang ya kan. Kemudian ada yang di mana Surabaya, di Jakarta, ada yang malah supaya di pelosok ya. Jadi tahu kabarnya dan terus juga mensupport sekali bahwa teman-teman ada kegiatan, misalnya ada macam video, rekaman video, gathering gitu kan. Nah, jadi enjoy aja, seneng. Jadi dengan menjadi satu yang dipilih oleh teman-teman untuk menjadi calon pengurus itu ya saya sih menanggapinya dengan gembira, Pak. Nah, jadi karena memang sudah menjadi passion saya gitu untuk selalu terlibat dalam kegiatan keluarga itu walaupun dengan segala keterbatasan ya karena saya tinggal di Kalimantan jauh dari tempat pusatnya ya di Jakarta, Jogja yang bisa langsung ketemu kita, bukan online tapi langsung ketemu. Jadi kalaupun mau ketemu juga harus ngambil cuti dulu. Yang terbatas sampai sekarang pun belum bisa cuti saya. Gitu. Tapi ya enggak dengan setidaknya sebagai humas selama ini saya masih bisa sedikit membantu lah ke pengurus untuk mensosialisasikan program-program dari Kades Suara Gajah Mada menyampaikan itu sih kesan saya masih. Ya, matur nuwun Mas Yonas. Oke, langsung saja berikutnya ya. Ya, matur nuwun. Berikutnya tadi siapa Mas? Mbak Teresia Kusumaning Tias. Nah, ini juga Teraing Kusumo ini. Jadi Adi Suara ini banyak Terah Kusumo nih kayaknya. Iya. Ada berapa kusuma di Adi Suara? Nah, nanti tuh pertanyaan kuis ya, kuis. Hadiahnya, apa Mas hadiahnya Mas? Hadiahnya makan bersama. Di tempat masing-masing ya. Jangan lupa itu disantap ya snacknya. Jangan malu-malu. Oh ya, Mas dan Mbak ini santai saja ya. Ini Pas kita niku dawuh Mas ya. Dajjal, nek jenengan sing ngomong kula manut. Sopo kuwi? Dapat. Wah, iki nganu iki. Manut Dadali. Ya, monggo Mbak Tias ikutnya. Ya, Mbak Tias. Gimana? Apakah gembira juga kayak Mbak Mas Yonas atau bagaimana? Selamat malam. Malam.
Ya, terima kasih atas kepercayaannya untuk teman-teman. Ini anak saya ribut sekali ya. Tolong bisa diam dulu, diam dulu. Oke. Jadi sebetulnya saya berharap ada muka-muka yang lebih muda dari kami-kami yang terpilih karena untuk generasi ya masa depan Adiswara gitu kan ya. Mungkin 80-an, 90-an sudah kemarin, mungkin yang sekarang bisa 2000-an, 2010 gitu mungkin sudah bisa masuk, tapi mungkin memang masih belum banyak yang dikenal mungkin ya, atau mungkin teman-teman yang muda-muda belum banyak yang ikut e-vote gitu. Jadi ya saya sebetulnya kemarin ada kesempatan untuk mundur, tapi ternyata nggak dikasih kesempatan. Urutan berikutnya boleh naik toh katanya. Ya nanti kita, kalau saya tuh lebih mungkin selama ini kita sudah sangat berhasil untuk mendudukkan Adiswara di jajaran elit organisasi di bawah agama gitu ya. Dan untuk organisasi yang baru seperti Adiswara menurut saya ini sebuah hal yang sangat membanggakan. Kalau saya tuh senangnya lebih ke kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi bareng-bareng sama teman-teman yang udah akrab dari dulu, udah ngerti aslinya kita dari dulu gitu kan. Jadi menjadi sebuah refreshment juga sih di tengah kesibukan pekerjaan atau juga kewajiban-kewajiban lainnya. Dan karena temen ini dari muda ya kenalnya, jadi kayak udah tahu lah suka duka bersama gitu. Kalau saya dulu aktif tuh dari zaman belum ada Adiswara juga udah aktif ya. Zaman anak teman-teman PSM menghubungi senior di Jakarta tuh mesti saya yang minta untuk ketemu sama Mas Ian, Mas Afin gitu, sama senior-senior gitu. Dan tenggat ada Mbak Rita yang akhirnya bisa jadi ketua yang bisa mengumpulkan lebih banyak massa, lebih banyak orang gitu ya, dan bisa mengumpulkan dari dekade 1 sampai dekade 5. Menurut saya tuh yang sangat menyenangkan di Adiswara adalah itu sih, bisa lintas generasi. Kayak misalnya saya di kantor disapa di lift gitu kan. Mbak Tias, temennya mertua saya ya nyanyi-nyanyi gitu. Aduh, berasa temennya bude-bude. Terus langsung Lumayan ya, jenjang generasinya gapnya. untung dia masih manggil aku Mbak. Kadang-kadang kalau ngerti itu teman mamahnya kan dipanggilnya tante juga ya kita ya. Jadi ya senang juga sih, maksudnya jadi punya banyak networking-nya juga jadi meluas gitu ya. Terus kenapa kok saya cukup konsisten untuk ikut kegiatan-kegiatan Adiswara, karena udah merasakan ya jadi panitia tuh kayak gimana sih susahnya bikin konsep, meeting-meeting, nyiapin, kayak Mbak Mita gitu kan, ngurusin kostum gitu ya. Terus kayak dulu Tana jadi panitia untuk Adiswara Got Talent gitu kan. Dari tadinya cuma 3 batch jadi 13 batch gitu. Jadi kalau aku tuh berusaha untuk aktif itu karena mencoba untuk menghargai teman-teman yang sudah mengurusi. Sudah ada yang ngurusi itu sudah terima kasih. Berarti kan kita yang diurusi ya paling enggak datang, paling enggak jedul, paling enggak partisipasi gitu ya. Jadi senang juga nih kayak Fajar dari jauh-jauh dari Riau dia cuti kan buat tampil di Semarang, ke Solo. Entah karena pikniknya, entah karena nyanyinya yaitu ya. Tapi seneng gitu. Ya semoga kita bisa menularkan ke yang muda-muda untuk juga senang berkumpul dan guyup bersama di Adiswara. Kayak kemarin saya nengok teman-teman PSM yang lagi lomba di Bandung waktu itu ya. Kita udah
cubit-cubitin tuh PIC-nya. Kita bilang, nanti kalau lulus masuk Adiswara ya. Jangan jangan kalau pas jadi mahasiswa minta-minta bantuan atau minta kita perhatikan, tapi begitu lulus pada nggak mau masuk ke alumni. Nah, terus alumni-nya sopo saya meneruskan gitu kan. Jadi udah kita cubit-cubitin tuh yang udah mau lulus itu. Supaya ya ayo hidupin sama-sama nih paguyuban ini gitu. Begitu. Terima kasih. Ya, keren sekali ya testimoninya. Testimoni disapa temennya mertua. Disapa mantunya temen Oh, mantunya siapa Adiswara. lagi? Mantune temen Adiswara. Mantunya Itu temen kantor. suara. Aduh, epic banget sih, Mbak. Ya ampun. Ya. Siapa lagi, Mas? Habis ini, Mas, kita dengerin kisah-kisah epic yang berikutnya. Dari Satu siapa ini. nih? Siapa nih? Siapa, Mas? Pilih, Mas. Siapa ya? Oh, Parmi, Paramita Trusadi, Yanti. Parmi dong. Parmi nggak tuh? Teman satu angkatan saya loh. Oh. Teman Saru. Monggo Mbak Mita. Apa pertanyaannya mau ya? Gimana komentarnya itu terpilih dari sekian ratus anggota Adiswara menjadi formatur. Iya. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Cuman ya terus terang ya kaget aja gitu. Karena kan saya kan anggota baru. Yang tadinya mendelesak, terus setelah ikut-ikutan di acara Sarinah terus kebablasan karena ketagihan ikut proyek-proyeknya Adiswara. Ya seneng aja ikut aktif di setiap proyek Adiswara, banyak ketemu mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang bisa menjaga kewarasan lah. Jadi adanya ya happy kalau bareng-bareng lah. Ya, gitu saja. Sampun, Mbak Mita. Ampun, singkat. Masih ada waktu, Mbak, kalau mau ditambah. Sudah, wis kami sosolen. Nanti kalau ditambahkan ada tambahan nilai. Mbak Mita itu mungkin nggak banyak ngomong, tapi mungkin pakai koreo dia lebih bisa mengekspresikan. Pakai koreo. Nggak banyak Perlu ngomong kita tapi banyak tampilkan makan ya. ya, Mbak ya. Banyak makan nggak? Enggak. Memang ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mita atas apa tadi? Atas apa coba, Mas? Loh, itu komentarnya. Komentar. Oke. Lanjut. Siapa Ini saya lagi? berikutnya nih rada deg-degan nih. Oh, Ibu Kusuma Prabandari. Iya. Ya, Mbak Rita. Aduh, Monggo. ya. Mbak Rita. kenapa kok deg-degan? Iki apa tiki Nggak aku tahu deg-degan. Zoom quit unexpectedly apa maksudnya? Sinyal hilang. Loh, kok jadi aku? Halo. Masuk aku Saya sendirian. hilang. Wah, ini Ditinggal. sabotase. Kita tunggu dulu ya. Memang Tunggu nggak MC jelas dulu ya. nih. Nah, mau nanya Mbak Rita soalnya. Bayu terima keluar dari Zoom. Ada Ya, kok. rada gaptek ya iki. Oke. Saya. Isi ono kok. Dia deg-degan tadi kan katanya kan. Nah, itu firasat mau keluar Zoom. Ya nih Oh iya. Mbak Rita. Komentarnya dulu Mbak. Rasa deg-degan baik. Aku malah sing deg-degan karena mendapat pertanyaan itu ya. Pertanyaannya tadi kan apa? Bagaimana komentarnya masuk ke menjadi formatur.
7 orang formatur. Kalau aku ya, terus terang pertama kali aku tuh bersyukur karena proses ini berjalan. Jadi proses ini berjalan tuh buat saya pribadi ini saya syukuri. Karena apa namanya, saya nggak pernah dengar deh di komunitas keagama itu sampai mau ribet-ribet seperti ini, menyelenggarakan seperti ini. Tapi karena anggota Adiswara itu setiap tahun bertambah, jadi sepertinya mekanisme harus dibuat dan saya senang gitu akhirnya terlaksana. Bahwa masuk dalam Formula 7, F7 atau formatur, ya saya sih terima kasih. Itu penghargaan yang diberikan teman-teman kepada saya. Cuma ketoke saya menyitir apa yang disampaikan Tias di awal tadi. Memang seharusnya atau sudah seyogianya yang lebih junior itu yang maju gitu ya. Kemudian saya ternyata juga mengacu pada pengumumannya KPP. Di situ disebutkan bahwa formatur itu tugasnya menyusun pengurus gitu. Nah, jadi saya ayem. Kan tugasnya menyusun pengurus. Nah, itu makanya. Itu komentar saya. Terima kasih. Endo kabeh Yuren. Wah, ini normatif ini. Coba yang belum kena absen nih siapa ini? Ada yang belum dipanggil? Masih ada tiga tuh. Siapa nih yang belum kena panggil? Siapa nih? berikutnya? Kita panggil Mbak Tana aja deh. Mbak Tana mana Mbak Tana? Halo, selamat malam semua. Malam, Duduknya Mbak. kan. Duduknya. Iya, saya itu di Adiswara ini pengalaman saya adalah sebagai si konsumsi. Mempunyai pengalaman yang ini, yang sangat berkesan di Adiswara itu. Awal saya mulai terlibat itu di konser layar perak ya. Mulai dari situ terus berkelanjutan karena ternyata bertemu dengan banyak teman yang satu frekuensi dalam hal ini senang bernyanyi, berkumpul itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri ya. Jadinya ayo mulai mulai kita gabung ikut kegiatan untuk teman-teman dimanapun posisinya di Jogja, Jakarta, dan sekitarnya, bergabunglah dengan komunitas yang terdekat karena jadi banyak saudara, banyak teman. Nah, dari awal gabung di Adiswara itu memang track record saya kebanyakan sebagai si konsumsi, jadi nanti kalau dipilih jadi si konsumsi saja ya. Wangi. Pesan sponsor. Ya, di Jogja itu Ada ada ya? Dapanto ya. Jadi nanti yang punya UMKM food and beverage silakan hubungi saya nanti. Juru Begitu. cicip. Juru cicip. Sudah Si paling selesai. seksi konsumsi ya? Si paling seksi konsumsi, iya. Oke. Dari seksi konsumsi kita beralih ke Ya, selamat datang kemana juga nih? kalau ini Mas Mbak yang baru gabung, selamat datang Oh Sugeng Rawo. iya. Ini juga loh Mas. Kita ini ya open pertanyaan ya Mas ya dari para audiens, para tamu yang hadir pada malam ini yang sudah antusias juga menyimak pemaparan dari 7 formatur ini. Silakan loh kalau mau bertanya, boleh banget. Barangkali mau kenal lebih jauh gitu kan. Boleh ya nanya di kolom komentar. Boleh silahkan. Oke, kita lanjut lagi ke siapa nih Mas Bayu? Tinggal 2 orang nih. Mas Ito, Monggo Mas Mas Ito. Prawito.
Mas Prawito Kusumo lengkapnya. Hmm. Mas Ito kayaknya Mana terpental. Mas Ito? Mana Waduh, Mas Ito? Mas Ito ini, Kayaknya waduh, ini mana nih Mas mati Ito lampu nih? kepental. Oh, Kemana? oh Mati gelangan lampu, ya. oh gelangan, Gelangan, kepental. gelangan. Ya, Hmm. mati lampu. Waduh, daerah Jogja mana mati itu lampu mati ya? lampu? Sengaja Jogja. karena mau ditanyain. Mas Ito sengaja Waduh. ngoglang ke lampu. Ini kalau nggak hadir harus diulang ini. Waduh. Aku nih Jogja orang mati lampu kui Mas Ito Ya berarti gue Jogja Mas makanya Ito telepon PLN minta dimatikan. Mas itu Jogja motong deh rap. terus Mati lewat lampu batas setempat. kota. Mas Ito hubungi 123 Mas Ito 0274 123. Itu udah Jogja lewat batas kota begitu tuh. Neng Rada gontor kan coret. lagi kok. Rada kemeringat ya. Oke lah, kita skip dulu ya Mas Ito ya yang masih bermasalah listriknya. Kita lanjut dulu ke Mbak Adiningdia. Monggo Mbak. J, apa tadi pertanyaannya? Perasaannya ya? Iya Mbak, perasaannya. Gimana sih Mbak kepilih jadi formatur Mbak? Nah, itu tuh salah perjanjian di awal. Jadi waktu Mbak Rita waktu itu bilang bentuk KPP gitu ya, bentuk KPP. Terus baiknya ini yang jadi KPP Mbak Susan, Nindya sama Yonas. Yo langsung setuju nggak setuju harus mau gitu kan kalau yang perintah Mbak Rita. Terus waktu itu kan perjanjiannya kalau KPP udah nggak jadi formatur gitu loh. Tapi ternyata di perjalanan disuruh dipilih juga gitu. Jadinya perasaannya ya nano-nano sebetulnya. Karena maunya tidak masuk formatur. Kemudian kalau tentang Adiswara sendiri, dulu tertariknya ya karena kebayang seru-serunya gitu ya nyanyi-nyanyi bareng karena memang dari zaman sebelum TK juga udah bergabung di paduan suara. Terus ketemu dengan komunitas yang hobinya sama, terus sekarang plus-plusnya adalah biasanya kalau mau nyanyi bareng itu iming-imingnya adalah piknik gitu. Jadi kemana-mana pergi bareng-bareng, apakah syuting video atau nyanyi bareng di mana. Kemudian pikniknya itu sebenarnya yang utama. Jadi kalau sama juga seperti yang tadi diungkapkan Mbak Tias, kemudian Mbak Rita, inginnya memang yang lebih aktif itu adalah yang angkatan lebih muda gitu ya, yang dekade 4, dekade 5 gitu. Cuma kemarin memang sepertinya belum terlalu menjangkau atau mereka belum merasa terlalu involved gitu ya sama Adiswara. Masih kalah dengan teman-teman dari dekade 2 dan dekade 3 terutama yang memang sudah 10 tahun terakhir kemarin memang yang lebih banyak aktif adalah 2 dekade tersebut. Jadi ini PR untuk nanti yang menjabat sebagai pengurus yang selanjutnya, bagaimana caranya untuk melibatkan yang baru-baru ini supaya bisa rasa memilikinya bisa lebih tinggi. Kemarin memang di usulan-usulan itu yang waktu pemilihan formatur kemarin diedarkan Google Form-nya akan ada ini ya, kalau ada usulan mungkin ada yang mau menuliskan apa. Itu banyak memang yang menuliskan supaya Adiswara ke depan bisa lebih melibatkan lagi generasi-generasi yang lebih muda ya biar seger-seger gitu kayak Mas Bayu. Terima kasih. Padahal Mbak Fajar lebih muda ya. Pas ini berarti dua ini. Terima kasih itu saja. Ya, kita mau penyanyi aja. Oke, udah ya. Ya tinggal Mas Ito aja nih. Mas Ito udah datang belum? Belum ya? Belum ya? Oke, gimana nih Mas Bayu? Berhubung Mas Ito belum masuk lagi, menghilang, kita sudahi dulu aja ya. Kita nanti ada lagi. Ya, berarti nanti Langsung protes. nyusul Langsung aja ya. protes. Ya. Nanti Mas Ito sendirian aja nanti. Nanti kita ospek sendirian deh.
Oke, selanjutnya apa nih? Kita dong ya, tanya-tanya ya Mas ya. Ya, jadi Mas dan Mbak itu acaranya ini sebenarnya kita bertanya jawab dengan 7 formatur ini. Jadi makanya kalau Mas dan Mbak yang hadir di ruang Zoom ini mau bertanya sesuatu supaya lebih kenal lagi gitu ya. Boleh gitu ya. Silahkan ketik di kolom chat, nanti kami bacakan pertanyaannya. Terus mau Betul ditujukan ke sekali. siapanya juga boleh. Atau ke Iya. semua juga nggak apa-apa juga. Iya, yang banyak ya pertanyaannya. Biar Mas Bayu ada kerjaan gitu buat bacain pertanyaan. Oke, Gabut. udah ada pertanyaan belum nih? Iya, ini udah ada pertanyaan belum ya? Kayaknya Atau belum Mbak ya. Fajar dulu coba. Mau tanya apa nih? Iya ya. Kayaknya harus kita dulu deh yang nanya nih Mas. Buat pancingan. Oke deh, mau tanya simpel-simpel aja lah. Mau tanya hobinya. Iya. Hobinya siapa nih? Hobi semuanya deh. Hobi dari Mas-Mas dan Mbak-Mbak kita ini. Yuk kita tanyain satu-satu. Mulai dari mana nih ya? Coba aku mau nanya dulu deh sama Mbak Tias dulu, Mbak Tias. Mbak Tias hobinya apa Mbak Tias? Jangan bilang nyanyi loh. Nggak boleh loh ya. Nggak boleh jawab nyanyi loh. Memang Awas loh. nyanyi. Nyanyi, baca, sama apa ya, hobiku tuh nyanyi, baca, sama jalan-jalan kali. Oh, baca dan jalan-jalan ya. Nyanyi inilah kan udah Default ya, auto kalau gitu nyanyi loh udah default. ya. Baiklah. Iya dong, namanya kan di Suara Gajah Mada, Cie. Mbak Tias nih Si paling hobi hobinya nyanyi. jalan dia. Lari. Jalan. 100 Jalan. hari Iya, tadi. jalan nih. Ya, Jalan 100. pagi, 100 hari. Ya, 100. Ini 100 hari ya Mbak Tias ya? Dari Januari mulainya. Luar biasa. Hmm, Udah luar turun berapa kilo? biasa. Jalan itu tidak untuk turun. Oh, entah turun, Oh, apa? Sehat oh, ya? Jalan Bayu itu ini loh. untuk bisa bebas makan. Bebas makan itu lebih penting daripada turun berat badan loh. Iya kan ya Mbak. Terus kemudian siapa nih? Mbak Tana hobinya apa? Jangan nyanyi dan jangan ini ya Mbak, nyediain Masak konsumsi nih, yang lain hobinya Mbak. masak. Apa hobinya ya? Hobinya apa ya? Nyicipin makanan aja coy. Selain masak. Ngelatih kur. Ngelatih kur itu kewajiban. Cari uang. Cari uang. Cari uang. Hobi ya cari uang ya. Jalan-jalan, ketemu orang. Iya. Berarti banyak yang hobi jalan. Ya ini Kalau Mbak. siapa Dek lagi Fajar. nih? Itu sudah ada yang masuk tuh pertanyaan tuh dari Sudah dan ada yang Semiarti itu. nanya. Nah, Baik, tuh baik, menarik baik. sekali nih pertanyaannya nih. Aduh, nanya mimpi. Nah, coba bacakan, Dek Fajar bacakan. Kok aku yang disuruh bacain? Perjanjiannya tadi Mas Bayu yang baca loh. Gimana sih ini? Kan ya. Ini pertanyaan dari Mbak Endang Semiarti ini buat semuanya ya Mbak Endang ya. Ya, Iya, betul. ini kayak buat semuanya ini ya. Dari dulu Ingin ini saya bertanya tanyakan kepada Mas Mbak Formatur. Mimpinya apa? Mimpi ke depannya apa untuk Adik Suara Gajah Mada? Mimpi. Berat nih. Ayo. Ini jawabnya harus mikir dulu ini. Siapa dulu ayo yang bisa jawab? Kalau bisa jawab coba jawabannya yang benar udah boleh pulang. Paling cantik dulu coba jawab yang paling cantik dulu. Mana nih yang paling cantik? Ada cantik kabeh. Aku dong Mas. Kan aku yang paling cantik Mas. Ayo, siapa yang mau jawab dulu? Jawab dulu boleh ya. Ya silakan Mbak. Paling cantik tuh. Monggo. Paling cantik. Paling cantik. Asik, paling cantik. Kalau mimpiku untuk Adik Suara setelah ini 5 kali lebih baik dari yang sekarang. Waduh, berat. Mudah-mudahan, amin. Amin. Terus caranya gimana, Dek Rita? Nah, itu kita tanyakan pada ketua terpilih.
Pergi. Betul. Deg-degan kabeh iki. Aku pengen ngakak, banyak orang ya di sini, ya ampun. Lah apa-apa. Aduh, iya. Nanti Eh, tanya ke matur nuwun. yang baru Wah, baik. hebat 5 Siapa kali. lagi ini? Ah, Ya, berikutnya siapa? Mas Yonas mau jawab dulu, Mas? siapa yang mau jawab? Ya. Waduh, mimpi itu apa ya? Sesuatu yang belum terwujud ya. Loh, Iya, kan iya. harus terwujud. Iya, harus terwujud ya. Betul. Iya. Kalau Asuhan Gajah Mada ini sudah menggapai ya, sudah beberapa prestasi, khususnya ya dibanding dengan unit kegiatan yang lain itu. Seperti udah pentas secara nasional ya kan. Kemudian juga membuat Setuju. visi itu paling produktif. Ya. Amin, semoga tercapai. Kok Ya, Chris amin. Semoga tercapai ya Amin. mimpinya. Mimpi Apa lah lagi gitu. nih? Gitu, ya. Jadi kalau Apa menggapai mimpi lagi? juga, mungkin mimpi yang lebih nih, yang sebelumnya dekat tapi susah karena menyangkut kesibukan masing-masing ya. Juga interaksi antar angkatan sama ini, yaitu ya mimpi yang seperti disampaikan tadi, yang diminta diangan-angankan dan juga disampaikan ke teman-teman junior-junior kita gitu ya, supaya terlibat nanti setelah lulus ya kan, sama Tias tadi di GWT agar aktif nanti pada saat setelah lulus, aktif di komunitas alumni, yaitu di Adisuara Gajah Mada itu. Nah, ini tinggal bagaimana programnya ya betul-betul tadi untuk menyusun kembali dan supaya bisa lebih besar lagi, menggapai 5 kali lebih Ya, baik betul. daripada sekarang ya. Yang itu yang jelas memang harus solid antar angkatan gitu. Kami juga kalau yang sekarang memang oke. Dan kami bersyukur ya, Bu Prof ya, dari Bu Prof Wah, kemudian Mbak Ensemi. Mbak Hendeng, iya Mbak Hendeng. Terus senior yang dari dekade 1 itu sangat support sekali gitu. Masya Mendukung Allah, sekali ya. ya. Oh, hebat. Iya, masih ya. Kalau yang adik-adik itu memang karena belum berinteraksi aja kan. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa Tapi tadi adik-adik mengajak. semangat dong, Mas Yunas. Oh, Tadi nggih. pagi kan Engkang nggih. Hardiknas itu Nyanyi. adik-adik nyanyi. Terus Nggih, saya saya. video. Waduh, peluk-pelukan kabeh. Padahal aku lagi kenal kui. Oh, gitu. Artinya kebaikan Adisuara di situ. Betul, ya. Sebenarnya kita semua adik-adik juga pasti mau kok Jadi saya umure terlibat langsung ya. anak-anakku tau kan. Hanya soal komunikasinya kita gimana supaya kita Oke. bisa menghubungi mereka itu. Hebat, Nah, mungkin formaturnya hebat. mimpi saya itu dari dasar dari berjalannya sebuah organisasi itu, yaitu solidkan antar angkatan nih dalam terlibat dalam kegiatan Adisuara Gajah Mada itu. Masih. Matur nuwun saya. Ya, makasih Om Ya, Yu. makasih Mas. Ini juga adik-adik loh Mas. oh iya betul. Adik-adik. Iya Ayo, loh. siapa yang belum mimpi? Ayo. Ayo. Mimpi penting ayo. loh. Encouragement Mbak soalnya. Mas. Ya, Oh, Mas ya udah. Kalau aku Menggapai mimpi ya, mimpinya, Tias. kalau aku Tias, mimpinya, makasih Mbak Endang untuk pertanyaannya, lumayan mengajak bermimpi ya. Iya, Mbak. Perlu. Kalau aku mimpinya bagaimana semua stakeholders-nya Adisuara itu merasa mendapatkan manfaat, dampak baik dari keberadaan Adisuara, baik anggota internal maupun untuk eksternal gitu ya. Jadi dimiliki dan dirasakan keberadaan manfaatnya untuk semuanya. Nah, itu memang menjadi tantangan karena kan kita datang dengan needs yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin teman-teman 2010-an ke bawah punya needs yang berbeda nih sama kita yang pengennya jalan-jalan gitu kan, piknik-piknik. Mungkin mereka pengennya bahwa Adisuara tuh vokalnya diperbaiki biar bisa ikut Busan.
choir festival, whatever kayak iya. gitu kan. Kita nggak tahu kan. Tapi mungkin ada juga yang pengen serius yang begitu, yang seperti itu. Dan satu lagi mungkin ada kayak reunian gede gitu ya, untuk Nah kita itu bisa Mbak kumpul bareng. harusnya yuk Di direalisasikan. IKN. Waduh, aduh Epal. Iya, jadi reunian gede IKN. yang kita bisa lintas generasi, Iya. lintas angkatan, guyub bareng mungkin 2 hari 1 malam gitu ya. Jadi Setuju. biar tumek le ngobrol ngono. Bayar dhewe ra apa-apa. Oh nggih, Bu. Nanti bisa subsidi silang mungkin. Mbak Endang nanggung 5 orang. Mbak Tia 10 orang tuh. Mbak Tia 10. Mas Yonas 15. Mas Yonas 15 wong ra tau piknik, ra tau cuci dek Oh, gajine lho. utuh, Mbak. Oh, Ayo. saya ketemu beliau di IKN kok dulu. Gitu, Mas. Oh, Mas Yonas, selamat ulang tahun buat istri tercinta ya. Oh, selamat ulang tahun. Semoga yang umur sehat Wah. selalu. Yang belum Sudah mau reunian aja nih. Iya, itu saya betul. Itu ada komentar dari Mbak Dede Sita. Nggak ada acara kumpul-kumpul toh, reunian gitu, Nah, band kenal lintas generasi. Lah pas Mbak Oh, Tias ngomong reunian, dulu pernah sehati ya guys. dulu. Tapi tetap ngumpulnya ya penting nggon angkatane dhewe kayaknya dulu. Iya, Soalnya kenale kuwi. Oh iya. ini teman seangkatan saya mana tadi? Oh ini nih, Marieta. Nah, tenan toh. Marieta Simanjuntak nih, teman seangkatan ya. Aduh, bangga kali aku kemarin. Tengok dia ada di video klipnya, ada suara yang baru. Oke. oke. Berikutnya yang belum bermimpi, Mbak Tana. Mbak Tana. Ya, Monggo. saya mimpinya Adiswara itu jadi apa ya? Tempat atau rumah bagi teman-teman dimanapun untuk bisa masuk ke rumah itu tanpa ada rasa malu atau rasa pekewuh gitu loh. Jadi rumah yang nyaman untuk semuanya. Seperti yang Tias bilang tadi, mungkin keinginannya macam-macam. Nah, ini makanya dibutuhkan ketua Adiswara yang bisa ini ya, radarnya main terus bisa merengkuh needs dari generasi yang berbeda-beda, yang kebutuhannya berbeda-beda. Tapi pengennya jadi rumah yang nyaman untuk semuanya bisa masuk ke situ, hadir dan menghidupi komunitas ini sehingga kita bisa dikenal lebih baik lagi di Kagama dan maupun di luar dengan karya yang unik dari masing-masing generasi itu mungkin memang kadang nggak cocok antara yang sudah tua sama yang masih muda, tapi masing-masing punya peranan dan bisa tinggal bersama di rumah yang nyaman. Mungkin Ya, menanggapi amin. Mbak Anu boleh ya? Mbak Boleh Tana. silakan Mbak Endang. Boleh Kalau silakan, misalnya ya Mbak. saya tuh jadi bermimpi juga kalau kita punya album yang benar-benar bisa dilihat gitu loh, nggak hanya online ya. Artinya album yang bisa dimiliki oleh orang. Saya itu punya album SD, SMP, SMA gitu ya. Dulu juga ikut paduan suara wet SD itu. Itu ada foto-fotonya gitu, seneng kalau lihat itu. Terus kalau pas reuni pada dibawa albumnya gitu. Cantik loh. Kalau misalnya gini nih ya Mbak Tana ya, nanti angkatan dekade 1, misalnya ada Mas Ya, iya betul-betul. Jadi bisa tapi kenal gitu foto ya gitu kalau loh. pengen lihat ya. Jadi kolek foto masing-masing. Karena kan online tuh malah sering hilang nih file-filenya. Oh lah, terus simpen di mana? Emang kita punya ini ya? Album. Punya markas. Kalau dulu PSM kan ada apa sih kok istilahnya markas? Saya tuh punya loh albumnya PSM waktu saya masih aktif banget. Sekretariat. Punya Memang anunya sekretariat jadi gitu nggak sih? ya fotonya itu bagus kok Sekretariat dulu. gitu ya. Iya. Atau Bagus loh.
kemarin yang pas kita pandemi itu kan ngumpulin tweetbun per angkatan itu, Ya, itu ya kan? Kalau jangan. itu mungkin bisa jadi apa? Jadi bisa dilihat from time to time di Ya. ini jadi itu Saya jadi ingat kita, waktu Mas oh Bowo yang masih yang anu, ini gitu. sering Yang ngeter. enggak ya terus daftar alumninya mungkin bisa Ya. orang bisa Nah, mengakses daftar kalau alumni pengen itu juga tahu. perlu loh. Iya. Ini Mas Yonas biasanya rajin wih. Yang semua Nah, orang itu. bisa mengakses gitu ya mungkin Oh, mungkin Iya, ada siap. orang Jadi saya ini punya ke Blasok, ke Papua, apa ke Blasok, ke Kalimantan. ya Cari wah ini punya teman Google mahasiswa Drive yang nih. bisa diakses gitu ya pas Iya. ya ke Papua cari siapa, oh ada Iya. ini ada nomornya bisa dihubungi. Sekarang pergi terus ya soalnya. Betul Mbak Endang, mantap. Oh, bagus loh. Kan serasa Iya. saudara kan di mana-mana. Saudara. Jadi bisa lihat dari yang awal sampai yang muda itu Iya. betul. Bagus tadi Mbak Tanaman tak pikir oh iya apa ini. Ada itu. Orang-orang pilihan Mbak Endang yang 7 orang ini. Wah iya. Pasti bagus-bagus ya. Sampai kabeh pokoknya. Oke, sudah ada di layar setelah hadir Mas Ito. Mas Ito urung ono suarane iki. Mana nih Mas Ito ini? Mas Ito, halo Mas Ito. Halo, maaf tadi listrik mati. Ya. Oh, ini harus sini diospek teman ini. ya. Ayo Susan, jawabannya diborong mau dari awal. Ya, harus diulang ini. Ini nyaris gara-gara Mas Ito ini kita ngulang acara ini. Saya mau kon nyanyi Mas, sak lagu. Opo. Nyanyi sih. Nyanyi Mas. Cari itu rasa nyanyi yo. Reklamasi. Mas Ito ini mesti mimpinya apik banget iki. Apa Mas Ito? Apa Mas Apa? mimpinya Mas? Mimpi. Kalau mimpi itu selalu baik ya, cuman kan realisasinya kenyataannya beda dengan mimpi. Mimpi saya ya apa ya? Yang muda-muda itu antusias yang segini-segini gitu loh. Tapi pada kenyataannya kan kita maklum dengan kesibukannya masing-masing, yang masih punya balita, yang masih karirnya baru memulai karir. Mungkin situasinya berbeda waktu zaman kuliah dulu masih dalam satu lingkungan kampus. Kalau sekarang kan tentunya beda-beda. Cuman mungkin passionnya sama, cuman kesibukannya masing-masing. Jadi memang agak susah di ini dulu. Mimpi saya sih ya otomatis kan kalau keluar itu kan jadi adi suara ya. Cuman kan agak-agak gimana gitu loh. Sepertinya tidak kurang-kurang yang saya nggak bilang tua ya. Pengurus itu mengoyak-oyak, bukan ngoyak-oyak ya. Undangan kan selalu terbuka ya. Cuman kan ya apa boleh baut yang tampil kan yang ini aja gitu loh. Begitu Mbak Fajar. Baik, makasih sekali. Ini ada yang belum diabsen lagi nih. Siapa yang belum lagi nih? Mbak Nindya belum. Mbak Nindya, ayo. Mbak Ensemi saya tadi udah nulis idem kok di chat kok. Oh toh. Idem sama siapa yo? Idem sama Tana. Oh. Ora pareng ayo. Bela sing dipikir-pikir kuwi piye? Ya, harus beda jawabannya. Kalimatnya aja yang agak berbeda. Oh ya tuh Mbak Mita juga belum tuh mimpi apa. Mbak Mita. Kalau Mbak Tana tadi kan bilang jadi rumah gitu ya. Kalau saya selain jadi rumah juga pomah gitu. Jadi orang-orangnya itu betah berinteraksi di dalamnya. Dulu waktu awal-awal ada grup WA yang dibikin Mas Dadi itu kan sudah wanti-wanti di depan bahwa di situ nggak boleh panggil bapak, nggak boleh panggil ibu, ya, Pak D, Bude, Tante nggak boleh, bolehnya cuma Mas, Mbak sama adik-adik. Nah itu kan kadang kalau kita ketemu dengan yang dekade 1 dengan Pak Narno tuh, Mas Narno kita piye gitu sama Mas Sigit kita ora sopan ki anak-anak manggil Mas Sigit.
tapi memang begitu gitu. Jadi itu, Tapi malah beliau seneng loh nek dipanggil gitu. nah Mas iya Marno jadi aja Mas aja lebih kok manggil gitu kok. lebih dekat ya. Jadi tidak berjarak. Kemudian memang kalau di Adiswara sendiri kalau seperti kalau konsepnya paduan suara kan nggak ada yang menonjol satu gitu ya. Jadi semuanya tuh bagaimana caranya bisa harmoni, bisa sejajar ya, mungkin walaupun tidak bisa semuanya egaliter murni gitu, nggak begitu juga, tetapi bisa apa ya, saling ngomong, saling bisa menjaga. Kemudian kalau misalnya tadi siapa tadi yang bilang, oh Mbak Tias ya, kalau pada mau nyari dana gitu ngetok ke alumni, terus nanti alumninya udah ngasih gitu kan, tapi pas mereka diajakin kegiatan nggak mau. Nah itu yang kalau bisa itu nggak terjadi gitu. Jadi sudah pomah dulu dengan Adiswara, jadi nggak sungkan. Kemudian tadi misalnya Mbak Ensemi ada masa enak-enakan, ayo 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 siapa sangat dolan nggonku misalnya kayak gitu. Nah itu Oh ya, wah ya, sip. kita tunggu undangannya gitu Mbak Ensemi maksudnya. Siap weh. Kita GoFood loh weh. Kayak Mbak Tias dulu kalau panen durian gitu kan, ayo nggonku anu lagi ono pesto duren, wah terus merapat semua ke situ gitu. Tapi ini lagi kosong katanya. Gitu Mbak Ensemi. Wah sip Mbak Nindya. Oke, Mbak Yang Mbak Nindya. Mita tadi. Lanjut, Mbak Mita. Iya, Mbak Pinus Mita. ngenteni loh. Pinus tuh nulis Oh ya. ngenteni mimpinya Parmi. Weh, terima kasih Mas Pinus. Sebenarnya sama yang Mbak-mbak dan Mas Yunas utarakan. Jadi saya hanya merangkum kok. Jadi ya benar kata Mbak Tana, menjadi rumah. Terus benar kata Mbak Nindya yang merasa menjadi pomah ya. Jadi semuanya betah di situ. Dan yang penting itu memiliki. Jadi rasa memiliki Adiswara itu jadi seperti keluarga gitu. Apa yang dibilang Mas Ito tuh benar banget. Jadi pengennya tuh yang muda-muda itu bisa aktif, bisa apa ya, sama-sama lah kalau kalau ada proyek atau apa. Jadi itu nggak hanya 4L gitu yang tampil. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Ya itu aja sih mimpinya. Kepengen semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang bisa sama-sama untuk berkegiatan bersama. Pokoknya guyup rukun seterusnya gitu. Sampun Mbak MC. Sampun. Berarti Oke. PR-nya sebetulnya nggih, merangkul yang muda-muda ini Iya, betul. biar benar-benar bisa dengan kita ya menyatu. Sekarang kan mahasiswa tuh banyak yang ikut paduan suara. Itu juga gitu, kadang saya ajak duet itu mau. Kalau pas ada acara di fakultas tuh mau. Itu seperti begitu-begitu terus kita rangkul gitu ya. Ada yang muda-muda. Merasa sih gapnya gitu loh. Gap usia mungkin. Berarti saya udah bisa dirangkul gitu ya. Merasa muda. Tenane. Ini di sini ada yang paling muda siapa ya yang ada di sini ya? Oh iya sih ada sih di sini yang paling muda. Apa? Siapa ya? Ada Aji Arimbik. Oh Ini lebih muda ada sih. mana orangnya? Hey. Rimbel mana Rimbel? Manggiasih. Wah namanya bagus Aji banget. Arimbik. Rimbel. Mana ini? Aji Arimbi Manggiasi tapi panggilnya Rimbul kan ya. Agak nggak wangun gitu sih. Oh nama aslinya itu toh. Rimbul. Iya. Oh. Nama aslinya bagus. Wah, itu udah muncul tuh. Mungkin bisa ini nih. Coba kita tanya nih, gitu kan, sebagai yang paling muda di sini. Sebagai yang paling muda. Angkatan berapa, Dek?
Angkatan 35, alto 35. Alto 35. 35. 35. Kuliah masuk tahun berapa? 2005. Waduh. Paraanmu, Jal. Oh iya, Baranganmu, udah Jal, ya. udah karo aku kuwi. Rasa anakku sing barep iki piye iki? Waduh. Gawat nih. Waduh. Tapi tetap temen kok, Mbak. Iya. Mbak Sawo, Mbak Pak Rimbul, Rimbul. Mbak Rimbul. Tadi tuh kan banyak tuh yang tadi mimpi-mimpi tadi kan dengerin juga kan ya. Pengennya tuh merangkul sampai ke yang muda-muda gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Mbak Yang Rimbul muda. sendiri gimana? Lihat Adiswara gitu. Sebagai yang muda. Iya, sebagai yang muda. Sebagai yang muda, wah ini baru deg-degan ini namanya. Tua ya. Gimana ya? Aku juga sama kayak Mbak Parmi. Jadi nongolnya tiba-tiba baru aja gitu. Terus rasanya ngumpul lagi sama Mbak Mas yang umurnya Karena senior kan ngomong itu bukan. Aku Jauh masih muda banget loh. nih. Aku masih Senior muda. karena junior orang tua muda saya nggak boleh kata direktur. Iya. Saya Bu Ova, oh muni tua. Senior. Awalnya deg-degan dulu pokoknya begitu masuk. Tapi habis itu ya udah latihan bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Wah, ternyata ya baru terasa luasnya ini ya Adiswara. Ya. Dia itu Rimbul tuh dalam keadaan nggak siap loh ditanyain loh. Sake. Atau mau bertanya? Nah, coba. Atau mau bertanya ke para Ah. formatur. Mau tanya apa coba? Apa ya ini kok ditodong terus nih jadinya nih. Loh, salahnya loh, mengalahkan rekorku yang paling muda. Todong we. Ini kayaknya tiap datang aku todong melulu. Pertanyaannya tuh sama ya kayak Mbak Endang sebenarnya. Iya, jadi kan kemarin itu sebetulnya aku nggak terlalu aktif di mana-mana, tapi bisa gabung di Adiswara ini selain emang hobi nyanyi juga, jadi ngerasain banyak acara ya, seneng banget lah. Memang kalau kayak umur-umuran aku gini, teman-teman itu banyak banget yang masih, apa ya, kayak tadi Mas Ito bilang, mereka masih banyak sibuk kerja gitu. Yang bisa ikut aktif di Adiswara tuh bisa dihitung jari, itu aja maksudnya kami pengangguran-pengangguran yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus jadinya apa ya? Ya senang banget lah sebenarnya, cuman agak ini juga buat kami-kami yang umuran segini tuh ngerasanya masih kita masih butuh melihat lagi gimana sih sebetulnya berkegiatan di Adiswara kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ada acara apa aja sih yang perlu disiapkan, terus kalau misalnya mau bantu mau apa ya, mau ikut itu bisa bantu apa dan lain-lain kayak gitu tuh masih banyak yang harus dilihat. Begitu. Perasaannya sebagai anak kecil ini. Anak kecil nggak tuh? Anak kecil tapi makannya banyak. Banget. Ya nggak Mbak Tana. Nasi gudeg enak. Oke. Gayanya paling oke loh kemarin dari Rimbul itu. Oke banget. Nyanyi. Oh ya jelas. Kira aku selalu datang deh. Oke.
Boleh Udah nanya Mas enggak? Bayu. Apa Tuh, yang mau siapa? Nanya nanya siapa nih? tuh. Nanya ke siapa nih? Nanya ke semua Boleh, koordinator. Oke, silakan. boleh sekali. Ya, Silakan. tadi kan semua sudah bermimpi ya, tapi kita kan tidak bisa terus bermimpi. Bagaimana merealisasikan mimpi tersebut? Paling angel gitu. Waduh. Kan tadi Nanti bermimpi gitu ya. nanti Tapi jawabannya atau kita tanya memang pengurusnya. atau kita memang harapannya kan tidak hidup dalam alam mimpi, atau kita memang senang bermimpi gitu ya. Kira-kira Ini jawab bagaimana merealisasikan mungkin dalam program jangka pendek ataupun jangka panjang? Saya yakin kan Adisuara pasti punya gitu ya. Itu tadi mimpinya sangat senang ya, apa sebagai rumah dan pomah itu bagaimana bisa merasakan itu yang mungkin suatu hal yang tidak mudah mungkin ya. Merangkul dari generasi yang pertama sampai generasi yang paling terakhir itu. Mungkin itu sih. Ya. Aku dulu. Nah, ayo duluan. Ayo. Jawabannya nggak boleh nanya sama ketua yang akan datang ya. Ada. Ini calon ketua semua loh ini. Aku nggak selak lali. Ya, Monggo ya. Mbak, monggo. Karena apa tadi analogiku itu rumah ya. Jadi kan di rumah itu ya ada bapak ibu, terus cah barep, terus cah wakil, yang terus relate ke Tias bilang tadi, mungkin needs-nya itu kan beda-beda. Ya kan, supposing paling tua, anak tengah sama ragil itu needs-nya beda-beda. Nah, jadi kita fasilitasi semua, caranya seperti apa. Aku jadi teringat kemarin pada saat apa kita Got Talent itu loh. Ini mungkin yang muda itu nggak terlibat di Adisuara karena nggak relate ke mereka gitu kan. Jadi mungkin karya-karya yang selama ini dipersembahkan oleh Adisuara itu belum relate ke mereka gitu kan. Karena niche-nya beda seperti yang Tias bilang tadi. Nah, kalau untuk supaya terbuka untuk semua ya dibiarkan saja mereka melakukan kreasi atau karya-karya sesuai dekadenya kayak yang Got Talent waktu itu ya. Jadi kayak mamanya dekade pirosis yang paling nom. Ya, dari umpamanya yang paling dulu Dekade 5. dekade 5 ya, mungkin sekarang udah ada 6 ya. Ya, umpamanya dalam 1 tahun itu kita Adisuara mau ada berapa kegiatan, umpamanya per semester ya 2 atau 3 gitu yang kegiatan yang ke apa main activity gitu ya. Tapi itu didistribute ke masing-masing dekade untuk jadi BIC, lu terserah dekade 6 untuk semester apa quarter ini mau atau trimester ini mau bikin acara apa yang sesuai dengan yang dia mau dan inginkan per pemikiran mereka gitu loh. Nah, kita jadi yang dekade di atasnya terlibat di kepanitiaan dari yang muda. Begitu digilir. Jadi semua saling terlibat, bukan hanya fokus ke yang Mbak Mita bilang tadi, lu lagi gitu. Jadi selain memberikan kepercayaan juga merangkul mereka untuk terlibat. Ya biarkan mereka mau aktivitasnya apa ya, mungkin vokal coaching gitu kan, dia bikin sesi apa ya, kita yang di atasnya datang untuk jadi peserta atau apa gitu kan. Terus yang dekade berikutnya dia mau bikin acara apa, nah kita yang dekade lainnya menyemarakan seperti itu. Itu Mas Pinus from my point of view. Thank you. Mantap. Oke, mantap sekali Mbak Tana. Ayo. Aku siapa nyambung lagi? sama Tana tadi ya, nyambung. boleh, Kebetulan kan boleh. seangkatan nih kita, satu SMA, cie. Hari ini dia ya. Ben Kati kabeh. Hari ini dia. Jadi itu bisa jadi memang variasi, diversity itu memang penting untuk sustainability of the organization gitu ya.
karena nggak itu-itu aja yang bergerak. Jadi mungkin bisa dimulai dari pengurusnya pun nanti kita harus variatif itu, mencakup semua angkatan atau dekade dan ada perwakilan dari secara geografis gitu misalnya ya, dan secara angkatan. Dan yang kedua memang dibutuhkan stamina untuk kadang kita memang harus mendatangi, merangkul itu ya. Aku masih ingat perjuangan untuk menyiapkan konser Nawagita itu, yang dari Bekasi ini latihannya di BSD, Bo. Itu tuh 3 jam buat bisa latihan di rumahnya Ruben atau rumahnya Aris itu. Itu dari rumah tuh aku pulang pergi tuh ya hampir 3 jam 4 jam gitu. Tapi ya kita jalanin gitu karena kebanyakan di sana kan anggotanya gitu. Kadang-kadang bisa ketemu di Atmajaya di tengah, tapi kebanyakan kita harus ke arah Serpong atau ke arah BSD gitu. Yo dilakoni gitu. Nah, yang terasa memang waktu itu bisa mengumpulkan cukup banyak ya. Yang akhirnya mau ke Jogja dan kita nyanyi bareng-bareng gitu. Setelah nggak ada kegiatan kan sebelumnya gitu. Dan itu cukup menyenangkan juga sih, meskipun ya mungkin perlu gantian, kadang-kadang ke sebelah sini, kadang-kadang ke tengah, kadang-kadang ke sana gitu. Tapi kayak kemarin untuk konser mungkin nggak punya waktu untuk ke sana lagi ya, akhirnya teman-teman BSD banyak yang nggak ikut gitu ya, banyak yang nggak join gitu. Nah itu yang mungkin perlu dilihat juga sih kantong-kantong kita itu ada di mana anggotanya. Mungkin memang kita harus ngalah, harus bikin kegiatan juga mendekati ke lokasi-lokasi atau geografi yang memang padat penduduk adi suaranya gitu ya. Makasih. Ya, menarik ya. Effort dong latihan gitu. Keren-keren. Adi suara keren-keren kok ini. Nanti kedepannya lebih keren lagi ya. Seperti kata Mbak Rita 5 kali lebih keren. Mbak Rita mau jawab nggak nih? Oh, yang ini ya, jawab ya. Jangan Kalau bilang ketua yang aku, selanjutnya loh, Mbak. ya, ya, kalau aku menjawabnya gini, merealisasikan bagaimana supaya guyup. Sebetulnya intinya ya, nggak ada pemimpin yang baik tanpa anggota yang baik. Jadi memang harus tumbuh untuk tutup. Anggota nggak bisa jalan sendiri, pengurus nggak bisa jalan sendiri. Jadi memang harus kemauannya dari dua belah pihak. Itu berdasar pengalaman begitu. Jadi saya senang mendengar teman-teman tadi ya, semangatnya luar biasa. Jadi memang harus gayung bersambut gitu. Yang semangat ming siji loro telu ya dibandingkan anggota segitu banyaknya memang lelah gitu. Jadi supaya nggak lelah harus semua punya semangat yang sama gitu. Itu satu. Terus yang kedua tadi loh, aku tuh mau kan tadi aku mimpiku itu ya. Karena aku menjawab pertama 5 kali lebih baik. Nah, aku ingin menanggapi lagi bahwa justru karena pengen 5 kali lebih baik, maka yang muda yang harus bergerak. Karena apa namanya ya life cycle ya. Apa siklus hidup manusia itu kan memang ada tahapannya gitu. Sehingga kalau pengen lebih rentangnya lebih panjang, prestasinya lebih bagus, jadi harus stamina-nya juga harus lebih tinggi. Nah, stamina yang lebih tinggi itu kan berarti yang bisa bergerak energik seperti itu. Udah ya menjawab ya. Makasih. Oke. Siapa lagi Mas Bayu? Absen Mas, absen. Coba Mas Yonas. Ya. Oh iya. Ya ini excited banget ya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini, kayak kita memang apa adalah intinya ya, intinya memang dari Pak Profesor Endang tadi. Apa sih mimpinya? Jadi visinya itu apa? Ya kan? Dari pengurus ini. Kemudian juga
pertanyaan dari Pinus adalah misinya apa ya, memang itu kan organisasi, visi dan misi yang utama. Dan excitednya karena apa? Karena semuanya ya, semua dari formatur ini sama itu loh pemikirannya. Jadi ya ini hanya nanti kita akan bisa lah kompaknya dalam membangun Adisuara Gajah Mada ini menjadi 5 kali lebih baik itu. Ya. Nah, kalau program yang ditanyakan memang ke Pinus itu programnya apa, ya kan? Ya programnya jelas memang seperti yang pernah kita lakukan waktu itu. Nah, memang kendala dalam berkumpul itu kan jarak, kemudian yang meliputi antar pulau, ada kan ada negara, ada di Inggris, di Amerika segala kan. Nah, kemudian juga waktunya, ada yang bisa pagi, bisa siang, ya kan, karena kalau harus ketemu ya. Terus ada macetnya sih yang dikerjakan oleh Tias tadi itu sampai 3 jam di jalan. Jadi ya tahap awal adalah mengadakan acara seperti yang Got Talent itu, karena memang kita di dalam paduan suara itu karena bakat ataupun minat ke masing-masing pada seni suara, ya kan. Nah, di Got Talent dulu itu adalah suatu stimulan agar bisa berkumpul dalam satu forum gitu. Satu forum. Jadi bukan tujuannya selain nyanyi juga bisa berkumpul kan, gathering. Nah, terus nanti kita di mana, ya kan, tinggalnya apa kan. Nah, dari situ nanti bisa setelah berkenalan, ya kan, bisa berjanjian untuk kopi darat lah istilahnya. Kopi yuk kita kumpul yuk langsung gitu loh. Jadi nggak nunggu lama jeda dari itu ya. Karena waktu itu kan memang kita terkendala karena COVID, nggak bisa bertemu langsung. Nah, ini kan sudah beda. Langsung, oh iya deh, minggu depan ya, ketemuan ya, ini dekade 3, 4, 5, satu ya, siapapun yang bisa. Jadi memang nggak mungkin semuanya bisa berkumpul, ya kan. Tapi kan nanti akan terseleksi sendiri, ya kan, bisa. Nah, nanti di situ saya disampaikan dalam suatu diskusi lah, ya, diskusi, kemudian kegiatan apa lah. Nah, kalau yang ada excited seperti timbul tadi kan, bahwa excited akhirnya ikut gitu. Parmi juga gitu, Parmi begitu dia ikut, oh, ternyata menemukan passionnya di situ, asik ya ini berkegiatan ini ya, langsung aktif gitu loh. Nah, tapi dengan ada yang misalnya kita bisa berkumpul 200 orang, nah, nanti yang aktif bisa berapa? 100 kah? 80, itu kan udah banyak sekali dalam dalam keterlibatan dalam suatu organisasi kan. Lumayan. Jadi yang aktif maksudnya. Nah, nanti dalam suatu kegiatan yang misalnya anual, tahunan, ya kan, bisa juga gathering. Nah, itu nanti bisa berkumpul dengan lebih banyak lagi karena masing-masing sudah punya grupnya sendiri ya. Oh, ini ada 3 nih, grup yang ini. Oke, bisa ngajakin mereka yang aktif, tapi karena ada temannya aktif ya mereka ikut gitu. Kemudian satu program lagi menarik bahwa beriringan dengan ini ya, beriringan dengan umur, kemudian juga ada beberapa yang tidak secara kontinu berlatih menyanyi sehingga suaranya itu ada itu misalnya dari dulu tenor terus kemudian yang sopran jadi alto. Nah, itu juga nanti kalau bisa nanti kita bikin suatu workshop gitu. Workshop membuktikan mungkin teman-teman kita yang berbakat dalam melatih, ya kan. Ada beberapa teman kita nih yang 90 yang saya tahu sih ya. Jadi mereka membentuk kelompok, misalnya yang 2 roti 5 ikan ya, 5 ikan atau 2 roti ya. Itu masing-masing anggotanya itu di komunitasnya masing-masing itu jadi dirigen, jadi pelatih gitu. Jadi bisa untuk bisa berperan aktif masing-masing. Jadi nanti kita saling memberikan coaching, ya kan. Ketemu misalnya gengnya mana? Geng gengmu itu geng BSC ya, geng BSC itu ada di situ dia latihan, ya kan deket-deket aja tuh, nggak merepotkan kan, bisa ketemu langsung, nggak kena macet juga. Nah, itu mereka bisa meningkatkan vokal
kualitas suara masing-masing. Itu akan menjadi suatu bagian sendiri sih. Gitu. Karena pada dasarnya masing-masing kita ada hobi nyanyi. Gitu. Itu mungkin programnya antara lain seperti itu. Terima kasih. Luar biasa nih Mas Yonas nih. Wow. Ah, Wow. Kayaknya malam ini banyak ide-ide pinter segar ya. ya, Mas Pinter Dodi deh ya. Mas Yonas ya. Biar kuliah neng kuliah Mm-mm. UGM ya biar Kuliah ya. di mana ya? Aku Kuliah neng kuliahnya biar ya. neng gelanggang. Kuliah di mana ya? Oh, oh biar kuliah ya. Orang Oh, pantas loh anak UGM. Tunggu yang lain silakan. Ya ampun. Oke, ini kita ini dulu ya, kasih pengumuman dulu bahwa waktu tinggal 10 menit lagi untuk kita pada malam hari ini saling bertukar. Bertukar apa nih? Bertukar mimpi. Ya, ternyata ada banyak sekali ide. Jadi sayang sekali ya, kita tidak punya waktu yang cukup banyak lagi untuk berbincang. Jadi mungkin kita akan langsung aja masuk ke closing statement ya, Mas ya, dari masing-masing formatur. Silakan memberikan closing statement 1 menit aja, gitu, masing-masing. Boleh ya, mulai dari Mbak Anindya dulu, Anindya. Mbak Anindya, silakan Mbak. Tahu-tahu udah closing ya, Mbak Fajar ya. Kayaknya baru mulai. Kurang berarti waktunya ya. Mungkin nanti Iya. untuk kepengurusan berikutnya bisa bikin acara ini jadi acara rutin gitu ya. Jadi kalau Aduh, iya. tadi banyak sekali ide-ide yang sudah berseliweran, tinggal dilaksanakan. Kalau kata Mbak Rita, ayo saya pimpin lagi. Enggak ya Mbak Rita. Nggak boleh promo. Nanti kena semprit KPP loh. Iya salah. Bukan itu closing statementnya, diulang. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Ternyata forum ngobrol begini seru juga ya, jadi bisa saling eksplorasi ide dan kayaknya kalau ide sudah dilontarkan itu pantang dicabut kembali ya, jadi harus diusahakan untuk terjadi, untuk diperjuangkan. Memang menjadi rumah dan membuat suasana supaya semuanya pomah itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi itu saya pikir bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Jadi semoga pengurus yang baru nanti bisa membuat mimpi teman-teman yang tadi sudah diutarakan bisa terwujud. Demikian Mbak Fajar, Mas Bayu, terima Oke, kasih. ya. Baik, selanjutnya kita ke Mbak Mita. Silakan Mbak Mita. Closing statement. Ya, Oke. ya harapannya bahwa apa ya, supaya Adiswara lebih baik lagi ke depannya, anggota juga lebih banyak yang terlibat dan semua bersinergi antara nanti pengurus yang terpilih dengan anggota. Jadi supaya lebih guyup, supaya lebih apa ya? Supaya lebih jadi blank nih. Pokoknya pengennya Adiswara ke depannya lebih guyup, rukun, lebih apa ya, lebih ya begitulah. Ya begitulah. Lebih gayang ya. Oke. Benar-benar. Lebih gayang. Oke. Gayang. Oke. Siap. Selanjutnya Mbak Tias, monggo Mbak Tias. Halo. Ya, halo Mbak Tias. Halo. Ini harapan. Closing statement. Ya, closing statement. Oh, closing statement. Waduh. Oke. Closing statement saya selamat Closing kok jadi ngantuk. Selamat merayakan pesta demokrasi di Adiswara.
Semoga Kartini. teman-teman memilih sesuai pilihan hatinya, dan kalau sudah memilih juga harus bertanggung jawab untuk mendukung pilihannya, berkarya dan bekerja bersama-sama di Adiswara. Jangan ditinggalkan habis dipilih, tapi disengkuyung bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Iya, Karena kan setuju. semuanya Keren tuh juga Mas Bayu. sebetulnya sukarela kan ngurusin ini. Jadi ya kalau bareng-bareng pasti bisa, bersama-sama itu pasti bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau cuma mengandalkan 1-2 orang saja ya tidak akan mungkin bisa terwujud apa yang diharapkan bersama tadi. Terima kasih. Baik. Setuju, Oke. setuju. Setuju ya. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Rita. Mbak Rita. Ya, closing statement dari saya. Kebetulan saya pernah dijoroke jadi ketua Adiswara. Dan saya merasakan itu pengalaman yang harganya mahal sekali. Baik dari sisi pertemanan, dari sisi manajerial karena memimpin perusahaan dan memimpin komunitas itu sangat berbeda. Dan karena saya sudah berpengalaman, maka saya ingin orang lain merasakan pengalaman itu. So, saya berharap ketua untuk periode ini bukan saya. Waduh, jangan kampanye, Mbak. Ini serius, karena kalau tidak begitu nanti tidak ada perubahan dan tidak ada penyegaran. Baik ide, person maupun ambience-nya. Jadi selamat bekerja untuk ketua yang baru, jangan khawatir. Saya pasti mendampingi. Nyurung seperti penasehat ya. Nah, kata Mbak Endang penasehat. Nah, Bisa menasehati karena sudah punya betul, sudah pernah pengalaman. merasakan gitu. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan Pesta Demokrasi mudah-mudahan menjadi presiden yang baik untuk komunitas di Kagama. Bravo, Adiswara. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke siapa, Mas? Yang belum nih, Mas. Mas belum ini, Mas ya. Oh iya, Mas Jonas. Mas Angkolor, Vito. Mas Jonas. Pancen Pak Saru. Panto. Pancen Pak Saru. kabar Bapak? Sip, Pak. Panto kangen tenan gitu karo Iya. Bayu. Iya. Kangen leng guyu kuwi lho. Iya. Nyeneng ya, Mas. Kira. Iya, ini Guyu masih buat anu suarane. Mas Sato, Mbak Bibin ya, Pak Vendang, Mas Pinus, Rimbul, Mbak nggak mute ya? Oh iya. Kemudian Mbak Beatrice Naga, Mbak Siska, Mbak Yulia, Mbak Nining Jegawit, Mas Dedi Sebua, Mbak Susan, Mbak Eda Mariata ya, Mbak Emil, Desita, Mas Beni Hendratmo, Mas Cahyo ya. Mas Yonas ralat bukan Eda. Atas kehadirannya. Ya teman-teman formatur dan juga Fajar dan Bayu selaku MC ya. Terima kasih bahwa acara ini bisa terselenggara dengan baik ya dan penuh keakraban ya. Dan saya senang karena saya sebagai orang yang jauh nih di seberang lautan nih bisa ketemu teman-teman langsung ngobrol saya kan gitu kita langsung ketemu dengan berkatan ya kan. Nggak ada jeda, nggak ada delay segala, ini koneksinya bagus alhamdulillah. Jadi harapan saya sih dalam proses pemilihan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aspirasi para anggota semuanya. Dan adapun yang telah nanti akan terpilih
ya sebagai ketua ya, kalau sekarang nantinya itu nanti akan bisa mengayomi semua dekade, kemudian juga bisa menyatukan visi dan misi dari setiap anggota, khususnya dari pengurus-pengurus, agar semuanya bisa kompak untuk menjalankan program-program nantinya yang kita cita-citakan akan bisa lebih menggapai seluruh generasi di komunitas Adi Suara Gajah Mada. Gitu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Yonas. Mas Terima Ito deh, Mas kasih. Ito. Mana Mas Ito? Closing statement Mas Ito. Ya, selamat malam semua. Saya berharap dengan pemilihan pengurus periode yang akan datang, pengurus baru yang akan datang, kalau saya ibaratkan kebun tebu ya, kita itu kan tebu yang akhirnya akan jadi gula pasir. Mari kita maniskan Adi Suara Gajah Mada. Siapapun mandornya, siapapun apapun pabrik gulanya gitu. Jadi semua menjadi tanggung jawab kita semua. Makatan nggih. Matur nuwun. Manis. Cakep. Pokok kalau gula itu kan gula itu kan sama kopi cocok, sama Sama campuran diabetes garam nggak juga cocok. jadi. Sama diabetes. Tapi untuk yang diabetes nggak cocok itu. Jangan semata-mata dibaca sebagai apa gula manis itu dalam Musuh arti gitu ya ya. untuk hal-hal yang baik lah, lebih kompak, lebih semua terlibat itu. Begitu, Mbak Tunun. Baik, terima kasih Mbak Tana. Sekarang Mbak Tana. Unmute myself. Closing statement saya, bersatu kita teguh, bercerai kita. Baik. Semangat Wes sekali Mbak ketok Tana iki ketok malam sik hari cocok ini. dadi ketua iki. Oh, kayaknya cocok banget ini. Generasi konsumsi, semangat. Parmi mau wes closing statement dulu ya. Wis. Oh sudah. Ngeblank Udah mau. semua Wes belum? yo. Mas Bayu. Oh iya. Siapa lagi Ngeblank yang belum? mau. Siapa lagi yang belum? Udah semua belum ya? Mbak Nin? Udah, 1, 2. pertama Oh, tadi Mbak udah. Nin udah Iya, tadi 1, sama 2, udah. 3, 4, 5, Udah. 6, 7. Nah, udah ya kayaknya ya. Iya. Tinggal MC closing statement. Iya, ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Ya, jadi jangan lupa ya, mulai besok kita akan pemilu ya. Jangan lupa gunakan suara Anda, karena suara Anda akan berdampak pada Adi Suara Gajah Mada untuk 5 tahun ke depan. Cocok aku jadi iklan KPU. Jadi jangan lupa ya besok mengisi kembali dan memilih siapa yang akan menjadi apa ini? Satu saja yang Pilih tanah gitu ya. Ya gitu ya Mas Bayu ya. Besok tak kei hint nih. Himne Tergantung apa ini berasnya ya? ini. Oke, apalagi ya yang perlu disampaikan? Udah ya kayak gitu aja ya Mas Bayu. Ada nggak yang mau disampaikan? mekanisme itu apa? Voting, e-voting ya. Itu Mbak Pakai apa? Rita G-form tanya. ya? G-form. Kita pakai G-form. Ya, jadi Pakai Google Form mekanismenya ya. ya akan dibagi, besok akan dibagi G-form untuk pemilihan suaranya. 1 orang 1 suara, 1 calon. One Boleh man, one diulang, vote tapi ya. yang dipakai cuma 1 yang One man, one vote. Vox Populi, Vox Day. Vox Ngeri. Populi, Vox Day. Memilih satu Jadi dari Mbak Nin gimana Mbak Nin? kan? Bisa vote-nya satu kali saja atau boleh diulang? Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya mau 1 mengulang kali. pun yang akan dipakai yang pertama.
Kalau Oke, yang baik. kemarin kan untuk formatur karena mungkin lagi berpikir yang mana namanya, terus yang boleh dipakai yang terakhir gitu ya. Tapi kalau ini karena hanya pilih satu aja, mestinya lebih mudah. Jadi satu kesempatan. Atau kalau misalnya mau pilih beberapa kali, tetap yang kami pakai yang pertama masuk. Oke. Baik, berarti yang pertama ya. Ya. Yang pertama Tapi dipilih dia yang suara yang sah ya. Udahlah pilih satu kali aja lah, nggak usah banyak-banyak. Oke, Yang begitu dulu dipilih ya. nggak Ini boleh nolak ya, tapi ya. iya, yang dipilih nggak boleh nolak, yang memilih tanggung Ya. jawab gitu ya. Harus bantuin, harus yang mau memilih, loh yang memilih boleh Oh. nolak. Oke, baik. Hari sudah semakin larut. Yes, Belum larut ya ngantuk kalau di sana. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita pada malam ini ya Mas Bayu ya. Ya Mas ya. Atau Mas Bayu masih mau di sini? Duket. Mas Bayu coba, Mas Bayu Dap, coba closing statement coba. Closing statementmu. Oke, baik. Ayo. Ayo. Tadi kan kalau Fajar udah, coba. Oh, iya. Kudu Kalau lucu. saya Kucing guyu. Ikan beong gitu, ikan sepat gitu. Ayo guyu, nyanyi. ayo. Dijoroke ya, aku dijoroke. Aduh, Ya, oke. kalau saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Mbak Dek yang sudah kerso rawuh bersedia hadir di ruang virtual ini gitu ya. Meskipun kita berjauhan, kita di ruang virtual, tapi hati kita tetap dekat gitu ya. Di dalam keluarga Adiswara Gajah Mada. Terima Oke, kasih Mas sudah ya. jadi MC, Bay. Ya. Adiswara selalu di hati. Terus one. Baiklah. Terima kasih atas kehadiran Mas Mbak semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Saya pantun mulu. Pekanbaru disebut kota Ahmadiyah. Kotanya maju, rakyatnya ramah. Kepada pengurus yang terpilih nantinya, jalankan tugas, selesaikan amanah. Tangan dong. Oke. Iya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Foto. Acara pada hari ini. Foto. Foto. Oh iya, foto dulu sebelum kita tutup Zoom-nya ya. Kita foto bersama. Silakan dong open cam dong Mas Mbak semuanya. Kita akan mengabadikan momen yang bersejarah ini. Bersejarah gitu loh. Baik, aduh. Ada berapa ratus orang nih yang ada dalam Zoom ini? Siapa yang 5.000. 5.000. Penuh ya Zoom-nya ya. Ada 1.000 orang memenuhi Zoom pada malam hari ini. Mari kita berfoto bersama. Yo, Mbak Bibin nih. Mbak Bibin rakyat Mbak. Yo, operator. Semangat. Berikan gaya yang lain mungkin. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Apa gaya bebasnya? Melesat lebih tinggi untuk Adiswara. Wah. Mantap. Oke, baik. Terima kasih ya sudah ya berfotonya. Caca, selamat malam. Dan semuanya saya undur diri. Saya dan Mas Bayu undur diri dari hadapan Bapak Ibu Mas semuanya. Mbak Fajar. Selamat istirahat.